Oke teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita kali ini akan membahas tentang materi peluang, ya teman-teman. Jadi peluang ini materi matematika wajib ya, biasanya di kelas 12. Nah, kita akan bagi ini menjadi cukup banyak bagian ya. Dan ini akan kita bahas bagian yang pertama dulu. Kita akan mengenal tentang kaidah pencacahan ya, atau counting rules ya, seperti itu. Jadi cara kita untuk menyusun suatu kondisi dalam urutan yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi konsep kaidah pencatahan teman-teman bisa dilihat contoh berikut. Misalkan teman-teman menemukan seperti ini, banyaknya bilangan ratusan kelipatan 5 yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan digit-digit yang berbeda adalah ya. Ini contoh, maksudnya kita harus menyusun dengan cara kaidah pencacahan. Nah, tentu saja bagian ini tidak ada rumus yang khusus teman-teman. Kita hanya mengutamakan untuk menerapkan logika berpikir kita ya. Jadi bagaimana supaya ini bisa terjawab dengan benar ya, seperti itu. Nah, kita coba beberapa contoh berikut teman-teman ya nanti ya. Jadi intinya soal tentang pencacahan mayoritas dikerjakan bukan dengan rumus ya, tapi dengan aturan perkalian saja. Jadi misalkan seperti ini. Banyak bilangan antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan boleh memuat angka berulang. Ya. Jadi kita itu mau menyusun bilangan antara 2000 dan 6000, maka kita punya 4 digit teman-teman ya. Jadi istilahnya kita tuh punya 4 tempat yang akan kita sediakan ya, karena angkanya ribuan ya. Nah, kemudian disediakan angka 0 sampai 7 dan dia di antara 2000 dan 6000. Berarti kita tuliskan kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kalau 2000 sampai 6000, maka di digit pertama ini bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya. Sudah, kalau 6 sudah lebih ya, gitu ya. Jadi ada 4 kemungkinan. Ya, jadi di sini ini kita bisa tuliskan ada 4 kemungkinan di digit pertama. Sedangkan yang berikutnya itu angkanya bebas, karena angkanya juga boleh berulang. Jadi artinya yang di angka berikutnya ini bebas, teman-teman bisa gunakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama ya, seperti itu. Nah, jadi di sini itu ada 8 kemungkinan. Di sini juga 8 kemungkinan dan di sini juga 8 kemungkinan. Nah, berapa banyak caranya? Ini teman-teman tinggal kalikan saja gitu ya. Jadi ini kalau tidak salah ini ketemunya 2048 cara. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu paling simpel. Berikutnya kita kembangkan. Disediakan bilangan yang akan disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Tentukan banyak bilangan yang dapat dibuat dengan angka-angka yang berlainan apabila bilangan itu lebih kecil dari 450 dan lebih besar dari 3000. Nah, kalau lebih kecil dari 450 itu kita bicara bilangan ratusan, tetapi tidak bisa langsung kita buat ya. Jadi kita akan mencari dulu yang lebih kecil dari 400 teman-teman. Ya. Nah, yang lebih kecil dari 400 itu kita buat digitnya ada 3. Ya, digitnya ada 3. Nah, kita buat kemungkinan-kemungkinan. Terus ini ada keterangan teman-teman, ada angka-angka yang berlainan. Jadi maksudnya angka berlainan itu tidak boleh teman-teman buat misalkan 332 gitu, nggak boleh karena angkanya 3-nya double. Ya, jadi harus berbeda semua. Misalkan 327 kan seperti itu angkanya berbeda semua ya. Nah, jadi nanti ada pengecualian ya. Jadi yang jelas kalau lebih kecil dari 450 yang bisa kita buat digit depannya hanya 2 dan 3. Ya, karena disediakannya 2, 3, 5, 6, 7 ya, nggak ada angka 4. Oke ya, jadi di sini hanya 2 kemungkinan. Kemudian teman-teman, kalau misalkan 2 ini sudah dipakai, maka di bagian kedua sudah tidak boleh dipakai lagi ya. Jadi yang di belakang ini kalau kurang dari 400 bebas ya, jadi bisa 2, 3, 5, 6, 7, 9. Tetapi kalau misalkan 2 sudah dipakai, kita sudah tidak bisa pakai 2 lagi, jadi 3, 5, 6, 7, 9 ya. Jadi misalkan 2-nya kita coret. Nah, seandainya di digit kedua ini 7 dipakai, berarti ntar di digit ketiga dia sudah tidak boleh dipakai lagi. Jadi tinggal 3, 5, 6, 9. Ini kemungkinannya. Ya, jadi ini ada 5 kemungkinan, ini ada 4 kemungkinan.
Jadi di sini kita temukan 40 cara. Itu yang kurang dari 400. Nah, karena yang diminta adalah kurang dari 450, kita harus mencari yang antara 400 sampai 450 kan. Nah, antara 400 sampai 450. Nah, tentu saja teman-teman bisa melihat bahwa angka di sini digitnya tidak ada yang depannya 4 ya, karena memang tidak disediakan. Nah, artinya ini teman-teman bisa bilang tidak ada ya. Tetapi karena kalau misalkan soalnya itu ada di angka 4 ya, berarti kita akan kerjakan lagi dengan cara yang seperti ini lagi ya. Jadi artinya yang lebih kecil dari 450 ya berarti jawabannya ada 40 bilangan ya, atau 40 cara itu. Kemudian yang berikutnya, kalau lebih besar dari 3000. Nah, 3000 adalah 4 digit. Ya, kita buat 4 digit. Ya, nah di depannya, angka di depan itu lebih dari 3000, berarti 2 tidak boleh ya, hanya 3, 5, 6, 7, dan 9. Seandainya kita pakai angka 6 gitu ya, berarti di sini 6 udah nggak boleh dipakai, jadi tinggal 3, 5, 7, oke maaf, 2-nya juga boleh ya, jadi 2, 3, 5, 7, dan 9. Ya. Seandainya kita pakai angka 3, berarti di sini tinggal 2, 5, 7, dan 9. Nah, seandainya kita lagi pakai angka 9, berarti di sini sisanya tinggal 2, 5, dan 7. Ya, jadi artinya di sini adalah 5 kemungkinan, di sini 5 kemungkinan, di sini 4, di sini 3. Ini adalah angka yang lebih dari 3000 ya. Jadi ini ada 25 dikali 12, 300 cara ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa membuat 300 variasi. Oke, kita lihat soal berikutnya. Tentukan banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibuat dari bilangan 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, dan 0 apabila disyaratkan bilangan genap. Oke ya. Nah, bilangan genap itu, genap atau ganjil itu yang dipedulikan adalah angka belakang. Dan ini kita anggap angkanya tidak boleh berulang ya. Jadi tidak boleh berulang. Jadi kita bilangan genap dulu. Nah, kalau bilangan genap itu berarti belakangnya adalah genap. Bisa 2, bisa 6, bisa 8, dan 0. Nah, cuman angka 0 itu biasanya masalah teman-teman. Karena angka 0 juga tidak boleh ada di depannya. Ini bilangan ratusan ya. Nah, jadi kita akan membuat, kalau yang seperti ini ya, kita akan membuat itu bilangan genap yang belakangnya 0 dulu. Ya, yang belakangnya 0. Dengan bilangan genap yang belakangnya genap tapi bukan 0 ya. Jadi misalkan bisa 6, bisa 2, bisa 8. Seperti itu. Ya, jadi kita buat seperti itu kemungkinannya. Nah, artinya kalau di belakangnya 0, maka di depannya ini bebas ya. Bisa 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Nah, di sini ada 7 kemungkinan. Sedangkan nanti kalau ini diambil 1 berarti tinggal 6 dan ini tinggal 1. Ini nanti kita kalikan ya. Jadi misalkan kita ambil angka 2 berarti di sini tinggal 1, 3, 5, 6, 8, 9. Karena kan udah nggak boleh dipakai ya. 0 juga udah dipakai di belakang, nggak boleh dipakai lagi gitu ya. Nah, jadi di situ ada 42 cara. Tapi kalau yang ini seandainya di belakang kita pakai, jadi kita harus tentukan angka belakangnya dulu karena kan dia sudah tentukan genap. Seandainya kita pakai angka 6, berarti depannya tinggal 1, 2, 3, 5, 8, 9. Dan tidak boleh 0 ya teman-teman ya. Karena 0 kan nggak boleh ada di depan. Ya. Oke, itu maksudnya ya. Jadi kalau seperti ini, misalkan 5 digunakan, berarti 5 sudah nggak boleh dipakai lagi. Kita tinggal punya 1, 2, 3, 8, 9, dan 0. Jangan lupa, 0 boleh-boleh aja kan kalau di tengah. Ya. Nah, jadi ini ada 6 kemungkinan, ini juga ada 6 kemungkinan, ini ada 3. Jadi ini kita kalikan, di sini kita dapat 42, di sini kita dapatkan 108. Artinya, kemungkinan terjadinya bilangan genap itu berarti 42 ditambah 108, ada 150 cara. Ya.
Nah, berikutnya bilangan yang habis dibagi 5. Ya, oke. Habis dibagi 5 itu intinya adalah digit belakang itu 0 dan 5. Ya, karena kalau bilangan misalkan seperti 50, 565, terus 380 itu pasti bisa dibagi 5 kan, seperti itu. Nah, ini juga prinsipnya sama dengan yang kita barusan coba ini gitu ya. Nah, kita bisa misalkan 2 kali teman-teman, karena 0 itu bermasalah ya. Jadi kita akan memisalkan 2 kali. Kalau yang belakangnya 0 dan kalau yang belakangnya 5. Ya. Nah, kalau belakangnya 0, berarti di depan ini bebas. Bisa 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Ya, nanti kita pakai salah satu, berarti di sini bebas ya. Misalkan kita pakai angka 5. Berarti 1, 2, 3, 6, 8, 9. Intinya seperti itu ya. Di sini kita pakai angka 5. Jadi ini kemungkinannya 7 dikali 6 dikali 1. Ada 42 cara. Tetapi kalau yang belakangnya 5, berarti di depan 1, 2, 3, 6, 8, 9. 0 udah nggak boleh. Seandainya kita pakai angka 3 gitu, berarti 1, 2, 6, 8, 9, dan 0 itu sisanya ya. Jadi di sini ada 6 kemungkinan. Ini 6 kemungkinan, ini 1 kemungkinan. Jadi ada 36 cara ya. Ini tadi misalkan kita pakai angka 3. Seperti itu ya. Nah, jadi artinya totalnya adalah bilangan yang habis dibagi 5, berarti ada 42 ditambah 36, 78 cara. Seperti itu ya teman-teman ya. Tuh, itu variasi-variasi menyusun bilangan. Kemudian soal nomor 4, tadi soal nomor 3 ya teman-teman, ada kesalahan. Dalam antrian sebuah warnet terdapat 8 orang dalam waiting list. Jika terdapat 3 komputer kosong dalam posisi berjajar, yang bisa digunakan, berapa cara 8 orang itu dapat menggunakan komputer yang kosong itu. Ya, ini soal seperti ini tuh sederhana aja teman-teman ya. Jadi kita punya 3 komputer yang sudah bisa diisi gitu. Ada 8 orang. Berarti kan waktu pertama kali mau ngisi, ya ini ada 8 kemungkinan. Kemudian kan satu orang sudah masuk di komputer 1 kan gitu ya. Nah, berarti artinya di sini tinggal 7. Di sini tinggal 6, udah selesai. Itu aja teman-teman ya. Jadi ini 42 kali 8 kita dapatkan 336 cara. Seperti itu. Jadi tidak ada rumusnya, hanya teman-teman perlu berlatih logika ya. Berikutnya, 7 orang finalis debat antar negara akan berfoto bersama dalam satu barisan. Ya. Jika seorang finalis yang berasal dari provinsi tuan rumah harus berada tepat di tengah barisan, di tengah ini maksudnya, berapa banyak formasi yang dapat dibentuk. Ya, jadi ini saya gambarkan ada 7 tempat gitu ya, akan diisi 7 orang, tetapi yang satu ini sudah harus ada di tengah ya. Jadi yang satu ini sudah nggak bisa diubah-ubah. Nah, jadi artinya berapa kemungkinan? Ya sudah gampang kan teman-teman. Jadi artinya sisanya tinggal 6, berarti di sini 6 kemungkinan, 5, 4, 3, 2, 1. Yang ini hanya 1, karena sudah pasti yang mengisi itu finalisnya tuan rumah ya. Jadi ini ada 720 cara seperti itu. Oke ya. Berikutnya, dari kota A dan ke B dilayani oleh 4 bus dan dari kota B ke C oleh 3 bus. Seseorang atau seorang berangkat dari kota A ke C melalui B, kemudian kembali lagi ke A juga melalui B. Jika saat kembali dari C ke A ia tidak mau menggunakan bis yang sama, maka tentukan banyaknya cara perjalanan orang tersebut. Ya, kurang kerjaan ya teman-teman, tapi ya cara seperti itu ya. Di sini misalkan kita buat ini kota A, kota B, kota C. Nah, dari A ke B, ya dari A ke B itu dilayani oleh 4 bis ya. Jadi ini saya gambarkan ada 4. Sedangkan dari B ke C itu ada 3 bis. Ya. Nah, berarti berapa cara dia bisa lewat. Nah, sekarang gini dulu. Kalau dari A mau ke B, itu artinya orang itu bisa memilih 4 cara. Ya, 4 bis. Kemudian waktu dari B ke C, orang itu bisa memilih 3 cara. Ya. Nah, ini kita kalikan. Tapi berikutnya teman-teman, ketika dia mau kembali dari C ke B, dia tidak mau menggunakan bis yang sama. Jadi kalau seandainya tadi dia sudah menggunakan misalkan ini dan ini, ya waktu saat berangkat,
maka saat pulang dia sudah tidak bisa atau tidak mau menggunakan rute yang sama. Jadi artinya kemungkinannya untuk dari C ke B itu tinggal 2. Sedangkan pada saat dari B ke A itu tinggal sisanya 3. Ini teman-teman tinggal kalikan saja. Jadi ada 72 cara seperti itu ya. Sederhana sekali sebenarnya kalau kita bisa berpikir dengan logika sederhana ya. Berikutnya, dalam suatu kelompok terdapat 5 murid perempuan dan 3 murid laki-laki. Berapa cara menyusun tempat duduk murid-murid itu secara berdampingan dalam satu baris jika posisi duduk mereka sembarang, kemudian murid perempuan dan laki-laki duduk terpisah tapi ada sepasang murid yang baru jadian, dan mereka selalu ingin duduk berdampingan. Ya, lalu berikutnya nanti adalah posisi laki-laki dan perempuan bebas tetapi ada 2 orang sedang tidak cocok dan tidak mau duduk bersebelahan. Ya. Nah, jadi intinya kalau duduknya sembarang, ini ada 8 anak ya teman. Jadi ini tinggal kita kerjakan saja. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, seperti itu. Teman-teman bisa hitung ya. Jadi intinya dari situ kita akan mendapatkan berapa banyak caranya, teman-teman tinggal menghitung saja. Gitu ya. Ini saya hitung sekalian teman-teman supaya nggak nanggung ya. Ini ketemunya adalah 40.320 cara. Nah, lalu berikutnya ini teman-teman. Murid perempuan dan laki-laki duduk terpisah. Nah, jadi gini, kita buat tempatnya dulu ada 8 kan. Tetapi perempuan dan laki-laki itu duduk terpisah. Jadi ini harus diblok ya. Blok set ya. Nah, karena ada 5 dan 3. Nah, cuman ada satu pasang nih, ini baru jadian nih. Ya, baru jadian terus dia maunya nempel terus ya. Nah, gitu. Jadi ini ada si A sama si B misalkan gitu ya. Ini baru nempel terus. Jadi ini nggak bisa diubah ya. Nah, artinya pada saat kita mengisi kan perempuannya ada 5 nih. Nah, yang 4 ini kan kemungkinannya tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Yang di sini sih sudah pasti 1 dan 1. Sedangkan yang laki-laki di sini 2 dan 1. Ya, seperti itu. Ini hasilnya tinggal kita kalikan saja. Jadi ini 4 kali 3 kali 2 itu 24, dikali 2 berarti 48. Cuman jangan lupa teman-teman, kita kalikan 2 lagi. Kenapa dikali 2? Karena posisi laki-laki dan perempuan itu bisa dibalik. Ya, bisa jadi laki-lakinya yang di seblok kiri, perempuannya yang di blok kanan. Seperti itu ya. Oke, lalu berikutnya teman-teman ya. Posisi laki-laki dan perempuan bebas, tetapi ada 2 orang sedang tidak cocok dan tidak mau duduk bersebelahan. Nah, soal seperti ini ya, kita anggap gini dulu. Kita nggak membuat laki-laki dan perempuan itu dalam satu blok. Tetapi pokoknya anggap ada 2 orang yang mau bersebelahan. Ya, 2 orang yang mau bersebelahan. Nah, kalau 2 orang mau bersebelahan itu caranya seperti ini. Ada 8. Ya, ada 8. Ini udah 8 belum? 8 ya. Lalu kita buat satu pasang. Terserah di mana. Terserah teman-teman. Misalkan di sini deh. Ya. Nah, ini katakanlah si A sama si B tadi. Jadi ini sudah pasti 2 orang. Ya, tapi yang lain itu bebas. Jadi artinya masih ada 6 yang lain ya. Nah, 6 yang lain itu di sini kita anggap 1 teman-teman. Jadi ini tuh kita anggap 1 orang ya, 1 orang. Nah, jadi 1 orang ya. Jadi artinya kita anggap ini ada 7 orang. 7 orang. Jadi banyak kemungkinannya ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, ini kebanyakan 1. Itu ya. Nah, cuman nanti juga jangan lupa ini masih dikali 2. Karena apa? Karena posisi 2 orang ini bisa saling bertukar. Ya, seperti itu. Oke, ini saya hitung teman-teman sebentar. Ya, kalkulatornya ketutup nih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 berarti 720 dikali 7 itu 5.040. 10.080 cara. Itu adalah kalau kita anggap ada 2 orang yang mau bersebelahan. Nah, sekarang kita mau ditanyakan ada 2 orang tidak
mau bersebelahan, kan gitu ya. Nah, kalau ada dua orang tidak mau bersebelahan, caranya adalah kita menghitung semua kemungkinan tadi. Jadi semua kemungkinan itu yang 40.320 dikurangi ini yang mau bersebelahan, kan gitu. Jadi di sini kita dapatkan 30.240 cara seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mendata macam-macam soalnya, dan ini variasinya sangat banyak sekali. Yang penting teman-teman berlatih logika sederhana ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, kita akan bahas tentang permutasi dan kombinasi nanti ya. Oke, terima kasih teman-teman.